Bayangkan, di hari pernikahannya sendiri, seorang gadis muda berdiri kaku di pelaminan. Gaun putih membungkus tubuhnya, tapi senyum tak pernah hadir di wajahnya. Ia tidak datang dengan cinta, melainkan paksaan. Keluarganya terjerat hutang, dan jalan satu-satunya adalah menyerahkan putrinya untuk dinikahkan dengan pria kaya raya yang bahkan tidak ia cintai. Di hadapan ratusan tamu undangan, hatinya hancur. Janji suci yang ia ucapkan hanyalah jerat, bukan kebahagiaan. Namun tak ada yang tahu, pernikahan terpaksa ini akan membawa kejutan besar yang tak pernah diduga siapapun. Sebelum kita mulai kisahnya, tuliskan di komentar kalian menonton cerita ini dari mana. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah terbaik. Semoga yang menekan like, komen, dan subscribe selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, rumah keluarga Arini diliputi ketegangan. Udara pengap bercampur dengan rasa putus asa yang menusuk dada. Ayahnya duduk di kursi ruang tamu dengan wajah kusut. Matanya merah menahan malu dan marah. Tumpukan kertas perjanjian utang tergeletak di atas meja. Angka-angka besar tercetak jelas. Bisnisnya yang dulu berjaya kini diambang kehancuran. Papa sudah tidak sanggup lagi, Rin. Suara ayahnya bergetar, hampir pecah. Kalau kita tidak segera melunasi, semua harta akan disita. Rumah ini pun bisa hilang. Arini berdiri membeku. Ia baru pulang kerja ketika mendapati ibunya menangis terisak. Sementara ayahnya bicara dengan suara terputus-putus. Tapi, kenapa semua bisa sampai begini, Pak? Bukankah selama ini usaha masih jalan? Tanyanya. Ayahnya menunduk. Investasi yang gagal. Utang menumpuk. Satu-satunya jalan adalah menerima tawaran itu. Arini menoleh dengan kening berkerut. Tawaran apa? Ibunya langsung menggenggam tangannya. Rin, ada seorang pria. Dia bisa menyelamatkan kita. Dia kaya raya, berkuasa. Tapi syaratnya, kamu harus menikah dengannya. Seolah petir menyambar, tubuh Arini langsung kaku. Apa? Menikah? Dengan pria yang bahkan aku tidak kenal. Ayahnya menghela napas panjang. Namanya Adrian, pemilik jaringan perusahaan besar. Ia mau melunasi semua utang kita, dengan satu syarat, kamu jadi istrinya. Arini merasa darahnya mendidih. Papa bercanda? Hidupku dijadikan alat tukar? Aku bukan barang. Kalau bukan karena Papa, perusahaan ini sudah bangkrut. Rumah kita hilang. Kamu mau lihat Mama hidup di jalanan? Suara ayahnya meninggi, penuh putus asa. Hening sejenak. Isak tangis ibunya jadi satu-satunya suara di ruangan itu. Arini merasa tercekik. Semua mata tertuju padanya. Seolah keputusan keluarganya kini bergantung pada dirinya seorang. Keesokan harinya, Arini dipaksa menemui Adrian di sebuah restoran mewah. Pria itu duduk dengan tenang. Jas hitamnya rapi. Wajahnya dingin tanpa senyum. Matanya tajam seperti sedang menilai sesuatu. Jadi ini calon istriku, ucap Adrian pelan. Seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Arini menatap tajam. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Adrian menyeringai tipis. Cinta? Itu bukan urusan saya. Yang saya butuhkan hanya status. Kamu jadi istri saya. Keluarga kamu bebas dari utang. Sederhana. Arini menggertakkan gigi. Kau pikir pernikahan itu transaksi bisnis? Segalanya adalah transaksi, Nona Arini. Termasuk hidupmu sekarang. Balas Adrian dengan suara dingin. Arini ingin berdiri dan pergi, tetapi bayangan wajah ayahnya yang hancur membuat langkahnya tertahan. Pada akhirnya, pernikahan tetap berlangsung. Hari itu, aula pernikahan yang megah terasa seperti penjara. Gaun putih yang seharusnya indah hanya terasa berat di tubuh Arini. Tamu undangan bersorak, kamera berkilatan, tetapi hatinya kosong. Adrian berdiri di sampingnya. Wajahnya tenang tanpa emosi. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, Arini merasakan dadanya sesak.
Kata-kata sah yang keluar seolah menjadi belenggu. Ia resmi menjadi istri pria yang tidak dicintainya. Malam pertama di rumah Adrian semakin menegaskan jurang di antara mereka. Adrian menatapnya dari balik kaca besar kamar mewah itu. Kita punya kesepakatan. Kamu tidak perlu berpura-pura mencintaiku. Jalani saja peranmu, dan keluarga kamu tetap aman. Arini menahan air mata. Aku benci semua ini. Aku benci kamu. Adrian tidak tersinggung sedikit pun. Benci atau cinta, sama saja bagiku. Selama kamu di sisiku, semuanya terkendali. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Arini hidup di rumah besar penuh kemewahan, tetapi setiap langkah terasa asing. Para pelayan menatapnya penuh rasa ingin tahu, sementara Adrian sibuk dengan urusan bisnisnya. Ia pulang larut malam, dingin, seakan tidak peduli keberadaannya. Namun, gosip mulai beredar di kalangan sosialita. Ada yang mencibir, ada yang meremehkan. Itu istri barunya Adrian? Katanya dia cuma anak keluarga bangkrut, cuma numpang hidup. Bisik beberapa wanita di sebuah pesta. Arini mendengar semua itu. Wajahnya memanas. Ia ingin berteriak, tetapi genggaman tangan Adrian menahannya. Pria itu berbisik dingin di telinganya. Biar saja mereka bicara. Tugasmu hanya tetap berdiri di sisiku. Arini meronta pelan, ingin melepaskan tangan Adrian. Kamu tidak tahu rasanya dihina seperti ini. Adrian menatapnya tajam. Saya juga dihina banyak orang ketika membangun kerajaan ini. Bedanya, saya tidak menangis. Kalimat itu menusuk, membuat Arini terdiam. Namun dalam hatinya, benci semakin menguat. Malam itu, di kamar, Arini menangis sendirian. Ia merasa dipenjara, hidupnya dirampas. Namun jauh di lubuk hatinya, ada pertanyaan yang ia benci akui. Mengapa Adrian, dengan segala kekayaannya, memilihnya? Apa yang sebenarnya pria itu sembunyikan di balik wajah dinginnya? Konflik demi konflik menumpuk. Arini merasa seperti boneka di atas panggung yang harus memainkan peran istri sempurna. Tetapi dalam diam, hatinya mulai bergolak, antara benci yang membara dan rasa penasaran yang tak bisa ia padamkan. Hari-hari setelah pernikahan berjalan bagai badai yang tak kunjung reda. Arini merasa dirinya hidup di dunia asing. Rumah megah dengan pilar-pilar tinggi, lampu kristal yang berkilauan, dan lorong panjang berkarpet merah itu hanya membuatnya semakin terasing. Ia bukan penghuninya. Ia hanya tahanan di dalam istana emas. Adrian jarang berbicara dengannya. Setiap kali pria itu pulang, hanya sepintas menyapa lalu sibuk dengan laptop atau telepon. Namun suatu malam, ia datang dengan setumpuk dokumen. Ini kontrak, katanya datar, meletakkan map di meja kaca kamar. Arini mengerutkan kening. Kontrak apa lagi? Adrian menatap lurus ke arahnya. Kontrak pernikahan. Ada aturan yang harus kamu ikuti. Arini menahan napas. Tangannya bergetar saat membuka lembar demi lembar kertas itu. Ada pasal yang mengatur segalanya. Ia tidak boleh campur tangan dalam bisnis Adrian. Ia wajib menghadiri acara publik sebagai istrinya. Ia dilarang keluar rumah tanpa izin. Bahkan, ada pasal yang menyebutkan bahwa semua urusan pribadinya akan dipantau. Ini gila. Aku bukan tahanan. Arini hampir berteriak. Adrian berdiri tenang, seolah semua sudah ia perkirakan. Kamu memang bukan tahanan, tapi kamu ada di bawah perlindunganku. Semua ini untuk melindungi reputasiku. Satu langkah salah dari kamu, semua musuhku akan gunakan untuk menjatuhkanku. Arini menatapnya dengan marah. Jadi aku ini apa? Properti yang bisa kamu atur semaumu. Adrian mendekat perlahan. Suaranya dingin. Kamu bisa memilih untuk menolak. Tapi ingat, saat itu juga keluarga kamu kembali terjerat utang. Mereka akan kehilangan segalanya. Apakah itu yang kamu mau? Arini terdiam. Ia menggertakkan gigi. Dadanya bergetar menahan emosi. Ia ingin melawan, tapi wajah ayah dan ibunya terus terbayang. Dengan berat hati, ia menandatangani kertas itu. Hari-hari selanjutnya,
hidup Arini semakin sempit. Ia harus mengikuti jadwal acara sosial yang ditentukan. Gala dinner, pesta perusahaan, peresmian gedung, semua ia hadiri dengan senyum palsu di wajahnya. Di depan kamera, Adrian selalu menggenggam tangannya erat, seakan mereka pasangan harmonis. Namun begitu lampu kamera padam, genggaman itu berubah dingin, kaku, tanpa makna. Di balik panggung gemerlap itu, cibiran terus menghantam. Istrinya cantik, tapi jelas-jelas bukan dari kalangan kita. Kasihan Adrian, katanya dulu dia punya standar tinggi, sekarang malah menikah dengan anak orang bangkrut. Arini mendengar semua itu. Setiap kalimat menusuk hatinya. Kadang ia ingin lari, kadang ia ingin berteriak. Namun Adrian selalu ada di sisinya, menatap dengan tatapan yang membuatnya bungkam. Suatu malam, setelah sebuah acara yang melelahkan, Arini akhirnya meledak di kamar. Sampai kapan aku harus menanggung semua ini? Dihina, dicaci, dianggap rendah. Aku tidak tahan lagi. Adrian menutup jasnya, berdiri menghadap jendela. Kamu pikir aku tidak pernah melalui itu? Semua orang meremehkanku dulu. Bedanya, aku tidak membiarkan mereka menang. Arini menatapnya dengan amarah bercampur heran. Lalu kenapa kau menyeretku ke dalam hidupmu? Kalau semua ini hanya soal status, kenapa aku? Kenapa bukan wanita lain dari kalanganmu? Adrian berbalik, matanya tajam. Untuk pertama kalinya, ada emosi di wajahnya. Karena kamu berbeda. Dan karena kamu tidak bisa menolak. Kalimat itu membuat Arini terdiam. Ada sesuatu di balik kata-kata itu. Sesuatu yang belum ia pahami. Hari-hari berikutnya, Arini mencoba melanggar batas. Suatu pagi, ia nekat keluar rumah tanpa izin. Ia ingin sekadar berjalan di taman kota, menghirup udara bebas tanpa bayangan Adrian. Namun baru beberapa langkah, dua orang pengawal mendekatinya. Maaf, Nyonya. Kami mendapat perintah untuk tidak membiarkan Anda pergi sendirian. Arini menoleh tajam. Aku bukan tahanan. Aku hanya ingin berjalan sebentar. Namun pengawal itu tetap bersikap kaku. Kami hanya menjalankan perintah, Nyonya. Ia akhirnya kembali ke rumah dengan perasaan terhina. Malamnya, ia menunggu Adrian pulang. Begitu pria itu masuk kamar, Arini langsung menghadangnya. Kamu pikir aku ini boneka? Aku tidak bisa hidup seperti ini. Adrian melepas dasinya dengan tenang. Kamu sudah tanda tangan kontrak. Arini menatapnya dengan mata berair. Aku menandatanganinya karena terpaksa. Kamu merampas hidupku. Adrian menatap balik. Kali ini lebih lembut, tapi tetap dingin. Mungkin benar, tapi aku juga yang menyelamatkan keluargamu. Kamu boleh benci padaku, tapi jangan lupa alasan kamu ada di sini. Arini jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis dalam diam. Dalam hatinya, kebencian pada Adrian semakin menumpuk. Namun bersamaan dengan itu, ada rasa penasaran yang tak bisa ia padamkan. Mengapa pria itu begitu keras? Mengapa ia menaruh begitu banyak batasan? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan di balik dinding dinginnya? Malam itu, sebelum tidur, Arini memandangi siluet Adrian yang berdiri di balkon. Angin malam meniup jasnya. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Ada luka di sana, luka yang belum pernah diceritakannya. Dan entah mengapa, meski hatinya penuh benci, Arini ingin tahu lebih banyak tentang pria itu. Malam demi malam berlalu. Dan semakin lama Arini merasakan ada retakan kecil di balik dinding dingin yang Adrian bangun. Meski pria itu selalu terlihat tenang, penuh kendali, ada saat-saat singkat ketika bayangan gelap melintas di wajahnya. Suatu pagi, Arini terbangun lebih awal. Ia mendengar suara gaduh dari ruang kerja Adrian. Dengan hati-hati, ia mendekat, menempelkan telinga di pintu. Jangan pernah sebut nama itu lagi. Suara Adrian terdengar keras, penuh amarah. Arini terkejut. Adrian jarang sekali meninggikan suara. Dari celah pintu, ia melihat pria itu membanting ponsel ke meja. Wajahnya merah padam.
Namun begitu menyadari kehadiran Arini, ekspresinya berubah dingin kembali. "Apa yang kamu dengar?" tanyanya datar. Arini menegakkan tubuh, menatapnya penuh curiga. "Siapa yang kamu marahi? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Adrian mendekat. Langkahnya berat. "Kamu lupa aturan? Jangan pernah ikut campur urusan saya." Arini menggertakkan gigi. "Aku bukan patung. Aku berhak tahu kenapa suamiku berteriak seperti orang kehilangan kendali." Tatapan Adrian menusuk. "Kalau kamu ingin bertahan di sini, jangan pernah menggali hal yang tidak seharusnya kamu tahu." Ucapan itu membuat Arini terdiam, tapi justru semakin menyalakan api penasaran dalam dirinya. Hari itu, ia mencoba mencari tahu dari pelayan rumah. Namun setiap kali ia bertanya tentang masa lalu Adrian, para pelayan hanya menunduk dan buru-buru berganti topik. Seolah ada sesuatu yang sangat tabu untuk dibicarakan. Di malam lain, Arini kembali menghadiri acara sosial bersama Adrian. Mereka berjalan beriringan, seperti pasangan sempurna. Namun di balik senyum palsu, Arini bisa merasakan sorot mata para tamu. Beberapa wanita melirik sinis, beberapa pria berbisik-bisik. Saat Arini berdiri sendiri sejenak di dekat meja minuman, seorang wanita elegan dengan gaun merah mendekat. Senyumnya tipis, namun penuh racun. "Jadi ini istri barunya Adrian," katanya sambil menatap dari ujung rambut hingga ujung kaki Arini. "Kamu tahu, kan? Kamu hanyalah pengganti. Tidak ada yang bisa menandingi wanita yang dulu ada di sisinya." Arini terkejut. "Apa maksudmu?" Wanita itu tersenyum sinis. "Oh, dia tidak pernah cerita?" "Tentu saja tidak, karena luka itu terlalu dalam." Ia berbalik sebelum Arini sempat bertanya lebih jauh. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Kata-kata wanita itu terus terngiang. Siapa yang dimaksud dengan wanita yang dulu ada di sisinya? Apakah itu alasan Adrian begitu dingin padanya? Beberapa hari kemudian, rasa penasaran itu membawanya nekat masuk ke ruang kerja Adrian saat pria itu keluar. Ia membuka laci-laci meja, mencari sesuatu yang bisa menjawab teka-teki. Dan di dalam sebuah laci terkunci, ia menemukan sebuah bingkai foto. Foto seorang wanita cantik dengan senyum hangat, berdiri di samping Adrian yang jauh lebih muda. Wajah Adrian dalam foto itu berbeda, penuh kebahagiaan, tidak ada dingin atau kaku sama sekali. Arini menatap foto itu lama, hatinya bergetar aneh. Ada rasa sakit yang ia sendiri tidak mengerti. Namun sebelum sempat menyembunyikan foto itu kembali, suara pintu terbuka. Adrian berdiri di ambang pintu, matanya langsung tertuju pada bingkai di tangan Arini. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Arini menelan ludah. "Siapa dia?" Adrian meraih foto itu dengan cepat. Wajahnya berubah keras. "Itu bukan urusanmu. Dia wanita itu, bukan? Orang-orang bilang aku cuma pengganti. Siapa dia sebenarnya?" Arini mendesak. Adrian menatapnya tajam, lalu membuang muka. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat rapuh. Suaranya pelan, hampir berbisik. Dia bagian dari masa lalu. Dan masa lalu itu sudah mati. Arini menatapnya tanpa berkedip. "Kalau sudah mati, kenapa kamu masih menyimpannya?" Adrian tidak menjawab. Ia hanya meletakkan foto itu kembali ke laci, lalu menguncinya rapat-rapat. "Jangan pernah menyentuh barang-barang saya lagi." Malam itu, suasana di kamar mereka membeku. Arini tidak bisa berhenti berpikir tentang wanita dalam foto itu. Ia mulai mengerti sedikit demi sedikit, bahwa dinginnya Adrian bukan tanpa alasan. Ada luka lama yang ia sembunyikan. Namun yang membuat hatinya bergetar adalah perasaan aneh yang muncul. Untuk pertama kalinya, ia melihat Adrian bukan hanya sebagai pria dingin yang memenjarakannya, tetapi juga sebagai manusia dengan luka yang belum sembuh. Di antara kebencian yang masih membara, muncul secercah rasa iba. Dan itu membuat hatinya semakin kacau. Hujan deras mengguyur malam itu. Jendela kamar dipenuhi titik-titik air yang jatuh berderap seperti irama kegelisahan di hati Arini. Ia duduk di tepi ranjang,
menatap kosong ke arah pintu balkon yang terbuka. Siluet Adrian berdiri di sana. Tubuhnya tegak namun wajahnya tertutup bayangan. Sudah berhari-hari mereka nyaris tidak berbicara setelah insiden foto itu. Namun semakin Adrian diam, semakin kuat dorongan dalam hati Arini untuk mengetahui kebenaran. Dia siapa? Suara Arini akhirnya pecah, menggema di antara suara hujan. Adrian tidak menoleh. Aku sudah bilang, itu masa lalu. Masa lalu yang membuatmu seperti ini. Masa lalu yang membuatmu memenjarakan orang lain. Kau pikir aku tidak tahu? Semua aturan, semua batasan. Itu karena kau masih terikat pada dia, kan? Suara Arini meninggi, penuh emosi. Adrian menoleh perlahan. Matanya tajam. Namun kali ini tidak hanya dingin. Ada luka yang samar terlihat. Kamu tidak mengerti. Kalau begitu, buat aku mengerti. Arini berdiri. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Aku sudah dihina, diikat kontrak, dijadikan alat untuk menutupi aib keluargaku. Setidaknya aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang menemani. Adrian akhirnya berjalan mendekat. Suaranya rendah namun berat. Namanya Nadine. Ucapnya. Dia adalah tunanganku. Wanita yang seharusnya aku nikahi. Arini menahan napas. Apa yang terjadi padanya? Adrian menutup mata sejenak, seolah menyusun keberanian. Kecelakaan. Mobilnya ditabrak saat perjalanan pulang dari bandara. Aku terlambat menjemputnya. Dan aku tidak pernah memaafkan diriku sendiri. Suasana hening kembali. Arini terpaku mendengar pengakuan itu. Ada getaran dalam suara Adrian. Getaran yang menyingkap luka lama yang dalam. Sejak saat itu, aku tidak percaya lagi pada cinta. Aku tidak percaya lagi pada kebahagiaan. Semua hanya ilusi yang bisa hancur dalam sekejap. Lanjut Adrian, menatap ke arah jendela yang dipenuhi hujan. Arini merasakan dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi manusiawi Adrian yang rapuh. Bukan sekadar pria dingin yang penuh kendali, tapi seorang manusia yang kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Tapi, kenapa aku? Kenapa harus aku yang kau pilih jadi istrimu? Tanya Arini lirih. Adrian menoleh, menatapnya tajam namun melembut. Karena kamu tidak bisa lari. Karena kamu terikat dengan utang keluargamu. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkan aku, setidaknya sampai aku mengizinkanmu. Arini menahan emosi yang campur aduk, antara marah karena dijadikan pion, dan iba karena melihat luka di balik wajah dingin itu. Hari-hari berikutnya, meski kebencian masih ada, Arini tidak bisa menahan dirinya untuk memperhatikan Adrian lebih dekat. Ia mulai melihat kebiasaan kecil yang berbeda dari citra dinginnya. Adrian selalu bangun sebelum subuh, berdiri lama di balkon dengan secangkir kopi hitam. Ia sering menatap langit malam sendirian, seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Suatu sore, Arini mendapati Adrian di ruang kerja, menatap sebuah kotak kecil. Saat Arini mendekat, ia melihat cincin pernikahan wanita. Mata Adrian memejam, tangannya menggenggam cincin itu erat. Kamu masih mencintainya, kan? Tanya Arini pelan. Adrian terdiam lama sebelum menjawab. Cinta tidak pernah mati. Yang mati hanya orangnya. Arini tercekat. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Entah kenapa ia merasa sakit. Di saat yang sama, gosip semakin kencang berhembus di luar. Media mulai mempertanyakan mengapa Adrian menikah dengan Arini. Beberapa wartawan menyelidiki masa lalu Arini, mengungkit kebangkrutan keluarganya. Dia hanya wanita yang dipilih karena hutang. Adrian pantas mendapatkan yang lebih baik. Tulis salah satu majalah gosip. Arini membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Ia merasa hina, terpojok. Malam itu, ia mendatangi Adrian dengan mata berair. Kau tahu apa yang mereka katakan tentangku? Bahwa aku cuma pengganti, cuma alat. Kau biarkan mereka menghinaku seperti ini. Adrian menatapnya. Wajahnya tetap dingin. Kamu sudah tahu sejak awal, Arini, dunia tidak akan pernah menerimamu.
Dan aku tidak peduli. Kalau kau tidak peduli, kenapa aku yang harus menanggung semuanya? Kenapa aku yang jadi bulan-bulanan? Arini berteriak. Air matanya jatuh deras. Adrian mendekat. Suaranya rendah tapi tegas. Karena kamu istriku. Dan mau tidak mau, kamu harus belajar sekuat aku. Arini terdiam. Tubuhnya bergetar. Ada amarah, ada luka. Tapi juga ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Malam itu, ia kembali menangis sendirian. Namun kali ini, tangisnya bukan hanya karena benci. Ada perasaan lain yang menyelinap. Perasaan yang ia benci akui. Rasa ingin tahu lebih dalam tentang pria yang kini jadi suaminya. Minggu-minggu berikutnya, kehidupan Arini seperti badai yang tak pernah reda. Setelah rahasia masa lalu Adrian terkuak, ia mencoba memahami. Meski hatinya masih dihantui rasa benci sekaligus iba. Namun, badai baru datang lebih cepat dari yang ia kira. Siang itu, Adrian mengajaknya menghadiri pertemuan bisnis di sebuah hotel mewah. Arini awalnya enggan, tapi Adrian memaksa. Kamu istriku. Kamu harus ada di sisiku. Mereka masuk ke ballroom yang penuh dengan pebisnis dan sosialita. Arini merasa asing. Tatapan orang-orang menusuknya dari segala arah. Namun yang paling membuatnya terkejut adalah kehadiran seorang wanita yang mendekat dengan senyum manis. Gaun elegan menempel sempurna di tubuhnya. Adrian, sudah lama sekali. Suara wanita itu lembut, namun penuh percaya diri. Adrian menoleh. Maya, katanya singkat. Arini memperhatikan. Maya, wanita cantik dengan rambut panjang bergelombang, seakan memancarkan aura yang langsung mendominasi ruangan. Ia lalu menoleh ke arah Arini. Jadi ini istrimu yang baru? Arini menegakkan tubuh. Ya, saya Arini. Maya tersenyum tipis, menyalami Arini dengan tatapan meremehkan. Kau cantik, tapi aku tidak tahu Adrian punya selera seperti ini sekarang. Hati Arini panas. Ia bisa merasakan racun di balik kata-kata itu. Namun Adrian hanya diam, wajahnya datar. Hal itu justru semakin melukai hati Arini. Sepanjang acara, Maya terus menempel pada Adrian. Mereka terlihat akrab, seolah memiliki kedekatan lama. Arini hanya bisa duduk, pura-pura tidak peduli, meski di dalam dadanya api cemburu mulai menyala. Ketika acara berakhir, Arini langsung menarik tangan Adrian begitu mereka keluar dari ruangan. Siapa dia sebenarnya? Suaranya gemetar menahan emosi. Adrian menoleh santai. Mitra bisnis. Tidak lebih. Arini menatap tajam. Jangan bohong. Aku melihat cara dia memandangmu. Itu bukan sekadar mitra. Adrian menghela napas. Suaranya datar. Dia bagian dari masa lalu. Sama seperti Nadine. Bedanya, dia masih hidup. Arini tercekat. Kata-kata itu membuat hatinya bergejolak. Dan kau biarkan dia meremehkanku di depanmu? Kau tidak membelaku sama sekali. Adrian menatapnya dingin. Kalau kamu ingin bertahan di dunia ini, kamu harus belajar melawan sendiri. Arini terdiam. Tubuhnya bergetar. Ia merasa marah, kecewa, sekaligus tersakiti. Malam itu, ia mengurung diri di kamar. Air matanya jatuh tanpa henti. Namun, sebuah peristiwa tak terduga terjadi beberapa hari kemudian. Arini sedang berjalan di halaman rumah besar itu ketika Maya tiba-tiba muncul. Rupanya, wanita itu datang untuk menemui Adrian, tapi sengaja menghampiri Arini terlebih dahulu. Aku tidak tahu apa yang Adrian lihat darimu, kata Maya dengan senyum sinis. Kamu bukan siapa-siapa. Tidak ada yang akan menganggapmu pantas berdiri di sisinya. Arini menegakkan bahu, mencoba kuat. Mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi sekarang aku istrinya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Maya terdiam sesaat, lalu tersenyum lebih lebar. Kita lihat saja seberapa lama kamu bisa bertahan. Namun sebelum Arini sempat membalas, suara berat terdengar dari belakang. Cukup, Maya. Arini menoleh. Adrian berdiri di sana. Wajahnya keras. Untuk pertama kalinya,
ia melihat Adrian menatap seseorang dengan amarah yang jelas. Meninggalkan racunmu di rumahku bukan keputusan bijak, ucap Adrian dingin. Maya mencoba tersenyum. Aku hanya bicara jujur. Kalau kau tidak bisa menjaga kata-kata, jangan pernah injakan kakimu di sini lagi, potong Adrian tegas. Maya terdiam, lalu pergi dengan wajah tersenyum kaku. Arini masih berdiri membeku. Ia tidak menyangka Adrian akan membelanya dengan cara seperti itu. Setelah Maya pergi, Adrian menoleh pada Arini. Kamu tidak perlu takut pada siapapun selama kamu di sisiku. Arini menatapnya dengan mata berair. Kenapa kali ini kamu membelaku? Padahal sebelumnya kamu selalu diam saat aku dihina. Adrian menatapnya lama, lalu menjawab singkat, karena dia keterlaluan. Kalimat itu sederhana, tapi meninggalkan getaran aneh di hati Arini. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka makan malam tanpa suasana tegang. Adrian lebih banyak diam, tapi Arini bisa merasakan perubahan kecil. Seakan ada dinding yang sedikit retak di antara mereka. Namun di dalam hati Arini, api cemburu belum padam. Justru semakin besar. Ia mulai sadar. Rasa bencinya perlahan bercampur dengan perasaan lain yang sulit ia definisikan. Rasa ingin dimiliki. Rasa takut kehilangan. Dan itu membuatnya semakin bingung. Malam itu, Arini berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan dirinya. Gaun malam berwarna hitam yang Adrian pilihkan untuk pesta perusahaan melekat anggun di tubuhnya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa hidupnya berubah drastis sejak masuk ke dunia Adrian. Namun, yang membuat jantungnya berdebar bukanlah gaun atau pesta itu, melainkan tatapan Adrian ketika tadi sore ia keluar dari ruang ganti. Tatapan singkat, tapi berbeda dari biasanya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat pipinya merona tanpa ia sadari. Arini menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak, aku masih membencinya. Bisiknya pelan, tapi hatinya justru mengkhianati kata-katanya. Pesta malam itu berlangsung megah. Lampu kristal berkilau, alunan musik klasik mengisi udara. Para tamu berdansa, berdiskusi, tertawa. Adrian selalu berada di sisinya. Tangannya mantap menggenggam pinggang Arini saat memperkenalkan istrinya pada relasi bisnis. Namun, lagi-lagi, cibiran halus tak pernah absen. Ah, ini dia istri barunya. Cantik, tapi jelas bukan dari kalangan kita. Kasihan Adrian, dia pasti kesepian setelah kehilangan Nadine, lalu akhirnya memilih, ini. Arini menahan napas, mencoba tetap tersenyum. Ia sudah terbiasa. Tapi setiap kalimat tetap saja menusuk hatinya. Di tengah pesta, seorang pria asing mendekati Arini. Tingginya semampai, jas abu-abu yang dipakainya rapi, senyum ramah tersungging di wajahnya. Anda pasti Arini. Nama saya Daniel, ucapnya sambil menjabat tangan Arini. Arini mengangguk sopan. Senang berkenalan. Daniel menatapnya dengan cara yang berbeda dari tamu lain. Tidak ada ejekan, tidak ada meremehkan. Justru ada rasa kagum di sana. Saya harus jujur, Anda terlihat sangat anggun malam ini. Arini tertegun, wajahnya memanas. Namun sebelum ia sempat menjawab, Adrian datang. Tatapannya langsung menusuk Daniel. Cukup basa-basinya. Arini istriku, ucap Adrian dingin. Daniel hanya tersenyum tipis. Tentu saja. Saya tidak bermaksud lebih. Lalu ia berlalu. Namun Arini bisa merasakan tangan Adrian menggenggam pinggangnya lebih erat. Seakan takut kehilangan. Malam itu, saat mereka pulang, keheningan memenuhi mobil. Arini akhirnya bersuara. Kamu cemburu. Adrian menoleh sebentar, lalu kembali menatap jalan. Tidak. Arini tersenyum tipis. Tapi genggamanmu bercerita lain. Adrian tidak menjawab. Namun di wajahnya, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Suatu sore, saat Arini berjalan di halaman rumah, ia merasa ada yang mengawasinya. Bayangan hitam di balik pagar bergerak cepat. Menghilang begitu ia menoleh.
Malamnya, ia menerima panggilan telepon misterius. Suara serak terdengar di seberang. Kamu pikir kau aman di sisinya? Dunia Adrian penuh musuh. Cepat atau lambat, kamu akan jadi korban. Arini terdiam. Darahnya terasa membeku. Telepon terputus begitu saja. Ia segera mencari Adrian di ruang kerja. Aku dapat telepon aneh. Ada orang yang mengancamku. Adrian menatapnya tajam. Apa yang mereka katakan? Arini menceritakan semuanya. Wajah Adrian mengeras. Matanya berubah gelap. Aku sudah menduga. Musuhku tidak akan diam. Mereka akan menggunakan kamu untuk melawanku. Arini tercekat. Jadi benar. Aku bisa jadi target. Adrian mendekat. Suaranya rendah tapi tegas. Selama kamu di sisiku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Arini terdiam. Kata-kata itu menggema di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada perlindungan tulus di balik dinginnya Adrian. Beberapa hari kemudian, ancaman itu terbukti nyata. Saat Arini pulang dari butik, mobil yang ia tumpangi nyaris ditabrak kendaraan hitam yang melaju kencang dari arah berlawanan. Sopir berhasil menghindar, tapi Arini syok. Begitu mendengar kabar, Adrian datang dengan wajah murka. Aku sudah bilang, mereka akan mencoba. Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa pengawal. Arini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak bisa hidup seperti tahanan. Adrian, aku butuh kebebasan. Adrian mendekap bahunya erat. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Kebebasanmu tidak berarti apa-apa kalau nyawamu terancam. Dengarkan aku kali ini. Arini, aku tidak mau kehilanganmu. Kalimat itu menghantam jantung Arini. Ia menatap Adrian lama, mencari kejujuran di matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya jelas. Ada ketakutan. Ada rasa peduli. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Kata-kata Adrian terus terngiang. Aku tidak mau kehilanganmu. Hatinya semakin kacau. Kebencian yang dulu membara perlahan runtuh, digantikan sesuatu yang ia takuti untuk akui. Ia mulai peduli pada Adrian. Namun, di balik itu semua, bayangan ancaman terus menghantui. Siapa orang yang mengincarnya? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik dunia gelap Adrian? Malam itu, langit Jakarta tampak labu, seolah ikut menanggung beban yang sedang menekan hati Arini. Ia berdiri di balkon kamar, memandang ke bawah. Para pengawal berjaga ketat setelah insiden percobaan tabrakan. Namun rasa aman itu justru membuatnya semakin tertekan. Adrian masuk ke kamar dengan wajah muram. Kemeja hitamnya basah oleh hujan. Ia baru pulang dari pertemuan mendadak dengan dewan direksi. Musuhku semakin berani. Mereka tidak lagi menyerang bisnis, tapi mulai mengincar orang-orang terdekatku. Arini menoleh. Kenapa aku? Aku tidak punya urusan dengan mereka. Adrian menatapnya lama. Matanya dalam dan penuh kegelisahan. Justru karena kamu milikku. Mereka tahu cara paling kejam untuk melukai seorang pria adalah dengan menyakiti orang yang ia pedulikan. Arini tercekat. Kata, peduli, dari mulut Adrian membuat dadanya bergetar. Ia ingin membantah, tapi suaranya tercekat. Beberapa hari kemudian, badai benar-benar datang. Arini sedang dalam perjalanan menghadiri acara amal, ditemani dua pengawal. Di tengah jalan, mobil mereka dihadang oleh beberapa pria bertopeng bersenjata. Teriakan pecah, kaca mobil dihantam keras. Arini menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Pengawal berusaha melawan, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Salah satu pria bertopeng menarik pintu mobil dan mencoba menyeret Arini keluar. Sebelum ia sempat melawan, suara tembakan menggema. Semua orang terkejut. Dari kejauhan, mobil hitam lain melaju kencang. Pintu terbuka, Adrian keluar dengan pistol di tangan. Wajahnya dingin namun matanya menyala penuh amarah. Lepaskan dia, atau kalian mati di tempat. Ucapnya dengan suara yang menusuk udara. Para pria bertopeng itu ragu sejenak. Namun Adrian tidak memberi waktu. Dalam hitungan detik,
Ia menembak ke udara, lalu maju dengan langkah tegas. Kekacauan terjadi, beberapa orang kabur, sisanya ditangkap pengawal tambahan yang datang menyusul. Arini masih terdiam ketakutan di dalam mobil. Tubuhnya gemetar, air mata jatuh deras. Adrian mendekat, membuka pintu, lalu menariknya ke dalam pelukan. "Kamu aman sekarang," bisiknya. Untuk pertama kalinya, Arini merasakan pelukan itu bukan sekadar formalitas. Ada kehangatan, ada rasa takut kehilangan. Ia memeluk Adrian erat, membiarkan tangisnya pecah di dadanya. Malam itu, mereka kembali ke rumah tanpa banyak bicara. Arini duduk di ranjang, sementara Adrian berdiri menatap jendela. Suasana hening begitu tebal. Hingga akhirnya, Arini membuka suara. "Kenapa kau rela mempertaruhkan nyawamu untukku?" Adrian menoleh, menatapnya dalam. "Karena aku tidak mau kehilanganmu. Bukan hanya karena status, bukan hanya karena kontrak, tapi karena, tanpa kusadari, kamu sudah menjadi bagian dari hidupku." Arini menatapnya dengan mata berair. "Tapi aku masih bingung dengan perasaanku. Awalnya aku benci, aku ingin lari. Tapi sekarang, aku takut kehilanganmu juga." Adrian mendekat, duduk di sampingnya. "Aku tidak pernah menyangka aku bisa merasakan ini lagi setelah Nadine. Aku pikir hatiku sudah mati. Tapi kamu membuktikan aku salah." Air mata Arini semakin deras. "Aku tidak tahu apakah aku sanggup mengisi luka itu." Adrian menyentuh pipinya dengan lembut. "Kamu tidak perlu mengisi luka itu. Kamu hanya perlu tetap di sini. Denganmu, aku merasa hidup lagi." Mereka saling menatap lama. Tidak ada lagi dingin di mata Adrian. Tidak ada lagi kebencian di hati Arini. Hanya ada perasaan yang lama terkubur, kini muncul ke permukaan. Namun badai terakhir belum berlalu. Beberapa hari kemudian, Adrian mendapat kabar bahwa orang di balik serangan itu adalah rival bisnis lamanya. Pria yang dendam sejak Adrian merebut salah satu kontrak besar bertahun lalu. Arini mendengar kabar itu. "Kalau dia tidak berhenti, aku bisa jadi target lagi." Adrian mengangguk. "Benar. Itu sebabnya aku harus memilih. Aku bisa terus melawan dengan cara lama, atau aku bisa menyerahkan sebagian yang aku punya demi melindungimu." Arini terkejut. "Maksudmu?" Adrian menatapnya serius. "Aku mungkin kehilangan sebagian kekuasaanku, tapi aku tidak peduli. Yang penting, kamu tetap aman, dan tetap di sisiku." Arini tercekat. Semua kebencian, semua rasa marah yang dulu ia pendam, runtuh begitu saja. Yang tersisa hanyalah cinta yang tumbuh di tengah badai. Malam itu, di balkon rumah yang diterangi cahaya bulan, Arini menggenggam tangan Adrian erat. "Kalau aku harus memilih, aku memilih tetap di sisimu. Bukan karena hutang, bukan karena paksaan, tapi karena sekarang, aku mencintaimu." Adrian menatapnya lama, lalu menariknya ke dalam pelukan. "Dan aku berjanji, kali ini aku tidak akan pernah melepaskanmu." Di bawah langit malam, badai akhirnya mereda. Dua hati yang awalnya terikat oleh paksaan kini bersatu karena pilihan. Namun mereka tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Dunia luar masih penuh ancaman. Tapi kini, mereka tidak lagi berjalan sendiri. Mereka berjalan bersama.